Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma la sahla illa man ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Amma ba'du. Para hadirin hadirat rahimakumullah, marilah kita lanjutkan kajian dari kitab tafsir Al-Munir, yaitu surah Al-Baqarah ayat yang ke-25. Di paragraf ini diberikan judul oleh penulis, yaitu Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, Jazaa'ul Mu'minin Al-Amilin, pahala ataupun ganjaran, balasan untuk orang-orang yang beriman yang melakukan amal-amal soleh. Hadirin hadiratullah, pada ayat 25 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa basyiril ladzina amanu, dan berilah berita gembira, sampaikanlah berita gembira wahai Muhammad kepada orang-orang yang beriman. Wa amilus sholihat, dan orang-orang yang berbuat kebajikan, melakukan amal-amal soleh. Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar, bahwa bagi mereka itu disediakan surga-surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Kullama ruziqu minha, setiap kali orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu, orang-orang yang masuk surga tersebut, diberikan rezeki darinya berupa min thamaratin, berupa buah-buahan, rizqa, yang itu adalah menjadi rizki, nikmat untuk mereka. Qalu, mereka berkata, hadzal ladzi ruziqna min qablu, inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu, kepada kami sebelumnya. Wa utubihi, dan mereka diberikannya mutasyabiha, buah-buahan yang serupa, yang mirip. Walahum fiha, dan bagi mereka di dalam surga tersebut ada azwajun mutahharah, pasangan-pasangan yang disucikan. Wahum fiha khalidun, dan mereka di dalamnya kekal, abadi, selamanya, tidak ada batasan. Hadirin rahimakumullah, ayat ini adalah merupakan busyra, berita gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Iman kaitannya dengan masalah hati, keyakinan yang menancap kuat di dalam hati setiap mukmin, sedangkan wa amilus sholihat kaitannya dengan keislaman, ekspresi implementasi daripada keimanan dalam hati seseorang diwujudkan dalam amal-amal soleh.
balasan yang diberikan Allah kepada mereka nanti di akhirat adalah surga. Di sini diceritakan secara sekilas bagaimana nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada ahlul jannah, orang-orang yang beriman dan beramal soleh ketika masuk surga, yaitu berupa kebun-kebun yang indah. Di dalamnya ada rizki berupa buah-buahan dengan beraneka ragam, bentuknya, warnanya mirip tapi rasanya berbeda, dan mereka mendapatkan pasangan-pasangan yang terbaik, tidak memiliki kekotoran ya. Mereka adalah pasangan yang disucikan dan mereka kekal. Para ahli lughah atau ahli bahasa menyampaikan tafsir ataupun sekilas makna dari kata-kata mutahharah, walahum fiha azwajum mutahharah. Allah mengatakan dalam ayat ini mereka adalah pasangan yang disucikan. Kata atau makna mutahharah dalam bahasa Arab ini lebih luas dan lebih dalam ketimbang bentuk kata thahirah. Kalau thahirah itu adalah suci, sedangkan mutahharah adalah disucikan. Maknanya lebih dalam dan lebih luas. Kalau thahirah sifatnya itu adalah lebih terkait dengan kesucian secara lahiriah, sedangkan mutahharah adalah suci lahir dan batin. Mereka secara lahir memang betul-betul suci, tidak pernah ada najisnya, tidak pernah ada kotorannya, dan juga secara batin mereka tidak pernah memiliki penyakit-penyakit hati ya, pada saat sudah masuk surga. Tidak ada hasad, tidak ada dengki, tidak ada dendam, tidak ada marah dan lain-lain. Sedangkan kata jannat disebutkan dalam bentuk nakirah, sementara kata al-anhar disebutkan dalam bentuk ma'rifah. Jadi maksud daripada nakirah di sini ya, annalahum jannatin, bagi mereka itu adalah kebun-kebun, tidak ada alif lamnya. Itu dalam bahasa Arab disebut isim nakirah, isim yang tidak tentu. Sedangkan al-anhar di sini adalah disebut isim ma'rifah, isim yang tertentu ya. Ada alif lamnya di sini. Nah, di antara alasan tinjauan secara bahasanya adalah bahwa atau disebabkan karena al-jannah yang dalam bahasa kita disebut atau diartikan dengan surga adalah nama bagi tempat pemberian pahala secara keseluruhan. Dan ini meliputi banyak jannah atau banyak kebun yang bertingkat-tingkat sesuai dengan pahala yang layak diterima oleh orang-orang yang beramal soleh. Setiap derajat dari orang-orang itu akan menempati salah satu dari jannah tersebut. Jadi inilah yang membedakan ya, derajat kedudukan nanti di akhirat sesuai dengan kadar amalnya. Tadkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Kalian masuk surga sesuai dengan amal-amal kalian semuanya, amal kita semuanya. Kita semuanya masuk surga itu memang semata-mata adalah karena rahmah, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kasih sayang Allah itu hanya diberikan kepada orang-orang yang beramal, yang berusaha, bukan yang bermalas-malasan. Jadi ini ada kesesuaian antara usaha-usaha secara manusiawi kita untuk beramal dan rahmat yang itu merupakan takdir dari Allah Ta'ala, memadukan antara usaha manusiawi dengan takdir Rabbani, ya, takdir dari Allah berupa rahmat itu. Kita dimudahkan untuk sholat berjamaah
itu adalah rahmat dari Allah. Kita dimudahkan untuk puasa sunnah setelah Ramadan, itu adalah rahmat dari Allah. Kita dimudahkan untuk memiliki sifat dermawan, itu adalah rahmat. Dan seluruh rangkaian ibadah-ibadah mahdhah atau sosial kita itu adalah taufik, kemudahan dan rahmat dari Allah. Dan itu adalah amal-amal kita yang menjadi modal dan nantinya yang membedakan kualitas kita di surga sesuai dengan derajat masing-masing. Itu adalah berdasarkan amal-amal kita di dunia. Itu maksud daripada kata-kata jannat dijamakkan dan tidak ada alif lamnya, karena bertingkat-tingkat, bermacam-macam. Nanti ada penjelasan ya pada penjelasan berikutnya. Adapun alasan penyebutan al-anhar dalam bentuk ma'rifah ada alif lamnya, karena itu adalah penyebutan kata jenis, ismul jinsi. Huruf alif lam tersebut dipakai untuk menunjuk kepada anhar yang disebutkan dalam firman Allah Ta'ala di surat Muhammad ayat 15. Inilah yang disebut dengan pendekatan tafsir bil ma'thur ya. Kita tafsirkan antara satu ayat dengan ayat yang lain, saling menerangkan, saling menjelaskan. Di surat Muhammad ayat yang ke-15 ini Allah Ta'ala berfirman, Mathalul jannati allati wa'idal muttaqun. Perumpamaan taman surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa adalah fiha anhar. Di sana ada sungai-sungai. Ada di sini ada empat macam sungai yang disebutkan. Apa? Min ma'in ghairi asin. Jenis pertama yaitu sungai yang airnya tidak payau. Mirip bahasa kita ya. Tidak asin, asin yang mirip payau ya. Antara tawar dan asin lah payau ini pertengahan. Jadi di sini jenis sungai yang pertama di surga adalah berupa air yang airnya tidak payau, artinya airnya jernih dan sangat segar. Yang kedua adalah wa anharum mil laban lam yataghayyar ta'muh. Sungai-sungai yang terdiri dari air susu yang tidak berubah rasanya. Bisa kita bayangkan sungai yang terdiri dari air susu, kolam susu yang luar biasa, rasanya lezat, lam yataghayyar ta'muh, tidak berubah. Kalau susu di dunia ada mengalami fermentasi atau ada mengalami kadaluarsa, tapi kalau di akhirat di surga di sini kolam susunya abadi ya, tidak pernah berubah rasanya. Yang ketiga wa anharum min khamril ladzati lisyaribin. Sungai-sungai yang terdiri atau terbuat dari khamr, anggur yang tidak memabukkan, yang lezat rasanya bagi peminumnya. Jadi sungai yang terdiri daripada khamr. Kalau khamr di dunia haram, tidak boleh diminum, maka di akhirat halal. Kalau khamr di dunia memabukkan, menjadikan orang teler, tetapi khamr di akhirat tidak memabukkan. Seberapapun banyak diminum, itu lezat ya, ladzah, ladzidah, mengalami atau di situ mengandung kelezatan. Yang keempat wa anharum min asalin musaffa, yaitu ada sungai yang terdiri dari madu murni. Masya Allah ya, madu yang murni, bukan madu asal-asalan. Kalau kita di dunia susah untuk mencari madu yang murni dan harganya mahal, maka di dalam surga ada sungai dari madu murni yang lezatnya luar biasa. Inilah 4 macam sungai, dan di luar ini masih ada sungai yang mulia,
Di antaranya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nahrul Kautsar, Sungai Al-Kautsar, yang itu adalah milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walahum fiha min kulli samarat, dan bagi orang-orang penduduk surga ini dari berbagai macam buah-buahan. Mereka mendapatkan buah-buahan yang beraneka macam yang sangat lezat, dan mereka mendapatkan wa maghfiratun mir rabbihim, ampunan dari Tuhan mereka. Kaman huwa khalidun finnar, samakah mereka dengan orang yang kekal di neraka, wasuquma'an hamima, dan mereka diberi minuman dengan air yang mendidih, faqatta'a am'a'ahum, sehingga ususnya terpotong-potong. Inilah gaya bahasa Al-Quran yang berusaha menjelaskan kepada kita perbandingan-perbandingan antara ahlul jannah dan ahlun nar, antara keadaan di surga dan keadaan di neraka, antara perlawanan supaya bisa memberikan perhatian kepada kita bahwasanya kenikmatan tidak sama antara yang di surga dan di neraka. Orang-orang yang berbuat baik akan mendapatkan kenikmatan di surga, dan orang-orang yang jahat akan mendapatkan ancaman di neraka. Dalam berbagai macam referensi itu dijelaskan beberapa hadis. Ada satu hadis yang menyebutkan tentang 4 macam pintu di dalam surga secara berurutan, sedangkan 4 macam yang lain ini para ulama berbeda-beda pendapat karena hadisnya juga berbeda-beda ya. Tapi mereka sepakat pintu surga ada 8. Walaupun namanya ada perbedaan di antara ulama, tidak ada masalah. Jadi yang disepakati karena hadisnya secara berurutan nomor 1 sampai 4 ini, yaitu babus sholat, pintu sholat yang disediakan oleh Allah li ahli sholat, untuk orang-orang yang rajin sholat, bukan hanya yang wajib, tapi sholat-sholat sunnah mereka kerjakan ya. Jadi hobinya itu hobi sholat. Seperti Abdullah bin Mas'ud ya, yang ketika ditanya kenapa tidak suka puasa sunnah, karena beliau kalau saya puasa nggak bisa melaksanakan sholat sunnah, hobinya adalah sholat ya. Nggak apa-apa ya, kalau memang amal andalannya sholat, monggo silahkan. Yang kedua adalah babus shadaqah, pintu sedekah yang diberikan Allah Ta'ala disediakan li ahli shadaqah, untuk orang yang rajin shadaqah. Bukan hanya di Ramadan menyediakan takjil ataupun buka puasa, tapi di luar Ramadan memiliki kedermawanan untuk bersedekah dengan makanan, minuman, ataupun uang, apapun lah yang dia miliki, terutama adalah sedekah pada waktu pagi seperti ini. Sedekah subuh itu dianjurkan sekali. Yang ketiga adalah babul jihad, digunakan atau disediakan lil mujahidina fi sabilillah, orang-orang yang berjuang di jalan Allah secara real dalam bentuk angkat senjata, seperti saudara-saudara kita di Palestina yang berjuang melawan para perampok orang-orang Israel, orang-orang Yahudi. Mereka mempertahankan negara mereka dan Masjidil Aqsa secara khusus mereka disediakan babul jihad. Nomor 4, babur royan, pintu ar-royan lis-shaimin, untuk orang-orang yang rajin puasa. Bukan hanya puasa Ramadan, tapi juga puasa-puasa sunnah yang lain. Yang kelima adalah pintu haji dan umrah. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa ilal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan lain kecuali surga. Mereka para al-hujjaj wal mu'tamirin masuk lewat pintu haji dan umrah. Yang keenam, ini pintu VVIP, pintu yang spesial, pintu sebelah kanan. Untuk siapa? Liman yadkhulul jannah bighairi hisab, untuk orang yang masuk surga tanpa hisab lagi ya, tanpa audit. Mereka sudah punya kartu tol ya, maksudnya sudah punya
boarding pass ya untuk masuk pintu surga ini. Itu pintu spesial ya. Kalau dalam hadis ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga tanpa hisab, secara eksplisit namanya disebutkan. Kalau dalam hadis yang lain ada 70.000 umatnya Nabi Muhammad SAW yang masuk surga juga tanpa hisab, yang mereka memiliki ciri punya tauhid yang kuat, tawakal, totalitas kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Yang ketujuh adalah pintu al-kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ini yang disebutkan di surat Ali Imran 134. Ciri-ciri orang yang bertakwa. Yang kedua dan ketiga adalah orang-orang yang menahan amarah dan memberikan maaf kepada sesama manusia. Ini sangat relevan dengan tema Syawalan ya. Kita masih di bulan Syawal. Biasanya ditekankan untuk menahan amarah dan juga memaafkan ya. Syawal ini secara bahasa kan peningkatan. Kita ba'da Ramadan maksudnya kita meningkat derajat keimanan, kesolihan kita meningkat di bulan Syawal ini. Kita pertahankan semangat kita yang sudah kita miliki di bulan Ramadan lalu terus sampai kita bertemu Ramadan yang akan datang. Sedangkan pintu yang ke-8 ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang disebut, ada yang mengatakan babul dzikri, pintu zikir, ada babul ridha, pintu ridha, babul ilm, pintu ilmu ya. Man salaka tariqan yaltamisu fiha ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menuntut jalan, menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan dia untuk masuk surga. Mencari atau menempuh jalan menuntut ilmu ya seperti Bapak Ibu ini ya, duduk sebentar saja untuk thalabul ilmi, insya Allah akan bisa memudahkan kita masuk ke surga lewat babul ilmi, pintu ilmu. Nah, inilah masing-masing orang yang hobi melakukan amalannya masuk lewat pintu yang disediakan oleh Allah Ta'ala ke surganya tersebut. Nah, derajat-derajat al-jannah atau surga ini sebagaimana diceritakan dalam hadits riwayat Al-Bukhari, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda yang artinya sesungguhnya di dalam surga ada 100 derajat yang Allah sediakan bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah, yang berjuang di jalan Allah. Setiap 2 derajat seperti antara langit dan bumi, jaraknya ya, jauhnya. Maka apabila kalian meminta kepada Allah, mintalah al-firdaus. Idza sa'altumullaha fas'alul firdaus. Kalau kita berdoa memohon kepada Allah, memohon surga, maka mintalah surga al-firdaus. Kenapa? Karena al-firdaus adalah surga yang paling afdal, yang paling tinggi di surga nanti. Di atasnya ada Arsyur Rahman, dan dari sanalah terpancar sungai-sungai surga. Dijelaskan dalam hadits yang lain, di atas firdaus ini masih ada al-wasilah. Al-wasilah itu tempat spesial untuk Rasulullah SAW yang biasanya kita berdoa untuk beliau setelah azan gitu ya. Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah wassalatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilah wal fadilah. Berikanlah kepada Nabi Muhammad al-wasilah. Itu doa kita untuk Rasulullah supaya beliau menempati al-wasilah, tempat yang mulia, berada di atas surga firdaus dan di bawah arsy. Dalam hadis dikatakan man sa'alanil wasilah halat lahu syafa'at yaumal qiyamah kama qala. Siapa yang berdoa untukku, kata Rasulullah, memohonkan untukku al-wasilah, maka halal baginya mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Jadi kita memohonkan kepada Rasulullah, beliau supaya masuk al-wasilah di setelah adzan tadi ya, doa-doa kita, maka kembalinya ke kita. Kita akan mendapatkan syafaat pertolongan
dari Rasulullah SAW atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah sekilas gambaran derajat-derajat yang ada di surga. Jumlahnya 100 derajat, antara 2 derajat sejauh langit dan bumi. Artinya luar biasa ya, tidak bisa kita bayangkan luasnya surga Allah Ta'ala nanti. Berikutnya tentang penjelasan secara bahasa ya, mufradat lughawiyah. Wabashir, sampaikanlah berita, ini fi'il amar ditujukan kepada Rasulullah SAW sebagai mukhatab yang diajak bicara dalam ayat ini. Alladzina amanu, orang-orang yang percaya kepada Allah, wa amilus sholihat, yang melakukan amal-amal fardu dan amal-amal sunnah. Anna maksudnya adalah bi anna, bahwa sesungguhnya mereka itu mendapatkan jannah, taman-taman yang berisi pepohonan dan rumah-rumah, istana-istana. Ia adalah negeri keabadian bagi orang-orang beriman. Diberi nama jannah, taman surga, karena ia memiliki sifat tujinnu, menutupi atau menaungi orang yang berada di dalamnya dengan pohon-pohonnya. Jadi orang-orang di surga ini tertutup pandangannya dari orang-orang yang ada di neraka, tidak bisa melihat keindahannya karena tertutupi oleh rindangnya pepohonan yang ada di dalam surga ini. Itu makna kaitannya jannah, memiliki makna tujinnu ahlaha, menutupi orang-orang yang di dalamnya, tidak terpantau dari luar, tapi yang di dalam bisa melihat dari luar, keluar maksudnya. Tajri min tahtiha, yakni di bawah pepohonan dan istana-istana surga tersebut ada al-anhar, air di sungai-sungai itu. Kullama rusiku minha min samarah, setiap kali mereka diberi makan dari taman-taman surga itu, mereka mengatakan nurzikna min qabl, sebelumnya di dalam surga lantaran kemiripan buah-buahan surga satu dengan yang lain. Wa utubihi mutasyabiha, yaitu rupa buah-buahan itu mirip satu sama lain tetapi rasanya berbeda-beda. Barangkali bentuknya seperti apel, tapi setiap kali diberikan berbeda rasanya, semakin lezat semakin lezat. Barangkali juga ada persepsi dulu kami di dunia mendapatkan buah seperti ini, tapi rasanya jauh berbeda antara buah surga dengan buah yang ada di dunia. Walahum fiha azwaj, mereka mendapatkan istri-istri, yaitu berupa bidadari dan lain-lain, mutahharah, suci dari haid. Jadi secara fisik tidak pernah haid para perempuan ini, tidak meludah dan tidak mengeluarkan kotoran-kotoran lainnya. Mereka makan sepuasnya tetapi tidak pernah buang air kecil dan buang air besar. Menjadi apa? Nanti ada penjelasannya, bahwasanya ahlu surga itu walaupun makan sebanyak apapun, maka yang keluar dari tubuhnya adalah peluh atau keringat-keringat yang baunya harum seperti minyak kasturi. Subhanallah, luar biasa ya. Jadi itulah mereka penduduk surga yang mulia. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Mereka tinggal di dalamnya, tidak binasa dan tidak keluar. Khulud artinya kekal abadi. Dari kata inilah asalnya nama Jannatul Khuldi, yaitu surga keabadian. Berikutnya adalah munasabatul ayat, korelasi hubungan ayat. Bahwa Al-Quran biasanya mengadakan perbandingan antara hal-hal yang kontradiktif, yang bertentangan. Setelah Allah menyebutkan balasan orang-orang kafir dan orang-orang yang durhaka, disebutkan pada ayat 23-24-nya ya, ancaman orang-orang kafir, uiddat lil kafirin, neraka untuk orang-orang kafir yang tidak percaya dengan Al-Quran, yang berusaha menandingi Al-Quran, mereka tidak akan mampu ya. Maka setelah ini, maksudnya di ayat 25 ini, Allah mengiringinya dengan memberi penjelasan tentang ganjaran orang-orang beriman yang bertakwa
dan suci agar terlihat perbedaan antara kedua kelompok ini, serta agar pelajaran yang dipetik dari sana lebih membekas. Kalau ada perbandingan antara surga dan neraka, balasan orang yang baik dan buruk, maka kita akan lebih berpikir dan memilih untuk menjadi orang-orang yang baik. Berikutnya at-tafsir wal bayan, tafsir dan penjelasannya. Allah Ta'ala berfirman, wahai Muhammad dan para ulama ahli warismu yang mengikuti jejakmu, sampaikan kabar gembira, berita gembira kepada orang-orang beriman dan bertakwa, yang beriman kepada Allah dan beramal soleh, bahwa bagi mereka disediakan taman-taman surga dengan pepohonan dan rumah-rumahnya, di bawah istana-istananya mengalir sungai-sungai surga. Di antaranya diceritakan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, anharul jannah tufajjiru min tahti tilal au min tahti jibalil misk. Sungai-sungai surga itu memancar dari bawah bukit atau dari bawah gunung misk. Jadi gunungnya bukan gunung batu, bukan gunung rumput atau bukan gunung tanah, tetapi dari jibal misk, gunung yang seperti minyak kasturi, al-misk. Jadi tidak terbayangkan keindahannya. Nah, jemaah sekalian, dan di dalam surga itu terdapat berbagai kenikmatan yang didambakan oleh jiwa dan sedap dipandang. Di dalamnya, seperti dinyatakan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, terdapat berbagai macam kenikmatan yang belum pernah dilihat atau didengar manusia, bahkan belum pernah terdetik dalam hati mereka. Ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Keindahan yang tidak pernah terlintas, terbayangkan oleh mata, terdengar oleh telinga ataupun oleh pikiran itu tidak bisa kita ekspresikan. Kita pernah pergi ke tempat seindah apapun, itu belum mewakili sama sekali tentang keindahan surga. Sebagaimana digambarkan, disinggung di ayat 17 surat As-Sajdah, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan di dunia. Di antara nikmat yang kita dapatkan di dalam surga terdapat berbagai rizki yang terus keluar dan buah-buahan lezat yang beraneka macam. Setiap kali salah satu buah surga itu disuguhkan kepada mereka pada pagi dan petang hari, mereka berkata dengan rasa heran, buah ini mirip dengan buah yang pernah kami makan dulu di dunia. Namun setelah mereka mencicipinya, tahulah mereka rasanya bahwa rasanya berbeda dari rasa yang biasa. Mereka baru sadar bahwa buah-buahan itu hanya menyerupai buah-buahan dunia dalam hal rupa, bentuk dan jenis saja, sedangkan cita rasa dan ukurannya berbeda. Jadi buah-buahan itu tergolong jenis yang selamanya belum pernah mereka lihat. Wa utubihi mereka mengatakan ruzikna min qabl, ya, kami dulu pernah mendapatkan seperti ini di dunia, tetapi ternyata rasanya berbeda. Mereka diberi buah-buahan yang menyerupai buah-buahan dunia, namun bahan dan rasa buahnya tersebut berbeda. Abdullah bin Abbas berkata, tak satu pun benda-benda di dunia ini yang ada di surga kecuali hanya sama namanya saja, tetapi rasanya sangat jauh berbeda. Al-Imam At-Tabari menulis dalam kitab tafsir At-Tabari, yang paling kuat adalah takwil, tafsir daripada orang yang mengartikannya seperti ini. Mereka diberi buah-buahan yang serupa warna dan bentuknya, tetapi berbeda cita rasanya. Artinya bentuk dan warna buah surga dan buah dunia mirip satu sama lain, tetapi rasanya berbeda.
Ini tidak bisa kita bayangkan keindahan dan kenikmatan yang ada di dalam surga tersebut luar biasa. Termasuk perkara ghaib yang kita imani sebagaimana diberitakan Allah Ta'ala adalah bahwa di surga orang-orang beriman punya istri-istri dari kalangan al-hurul ain, bidadari yang cantik jelita, dipingit di dalam rumah, belum pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka atau penghuni surga yang kini menjadi suami mereka, dan tidak pernah pula disentuh oleh jin. Para bidadari ini suci dari kotoran-kotoran yang menjijikkan, baik yang konkret maupun yang abstrak, seperti haid, nifas, hadas, baik itu kencing, buang air kecil ataupun air besarnya, ataupun dahak, ludah, dan kekejian jiwa serta hawa nafsu. Jadi suci dari berbagai macam kotoran, baik yang zahir ataupun yang batin. Inilah nikmat yang diberikan Allah Ta'ala kepada ahlul jannah. Lahum fiha azwajum mutahharah tadi. Ada riwayat yang menyebutkan dari Imam Muslim bahwasanya Rasulullah SAW bersabda yang disebutkan dalam teks ini, inna ahlal jannah ya'kuluna fiha wa yashrabun wa la yadfuluna wa la yabulun wa la yataghawatuna wa la yatamakhatun. Orang-orang penduduk surga ini makan dan minum di dalamnya, tetapi mereka tidak meludah dan tidak kencing, tidak berak dan tidak beringus. Maka para sahabat bertanya, qalu fama balu ta'am, lantas bagaimana dengan makanan yang mereka makan itu, yang mereka telan itu, ya Rasulullah? Maka beliau menjawab, qala jusha'un wa rashkhun karashhil miski yulhamuna tasbih wa tahmid kama tulhamuna nafas. Mereka hanya bersendawa dan berkeringat seperti resapan minyak misk. Mereka terilhami untuk bertasbih dan bertahmid seperti kalian terilhami untuk bernafas. Jadi spontanitas yang keluar dari mulut para ahlul jannah adalah tasbih dan tahmid, sebagaimana kita bernafas ini. Jadi itu outputnya bukan sebagaimana di dunia. Output dari makanannya adalah berupa sendawa dan keringat yang sangat harum baunya, seperti minyak kasturi ini, minyak miskin. Jadi luar biasa ya, mereka adalah orang-orang yang mulia. Kemudian jemaah sekalian rahimakumullah, akan tetapi ada riwayat yang menyatakan bahwa pada hari kiamat nanti kaum wanita beriman di dunia itu lebih afdal daripada bidadari di surga, lebih cantik, lebih mulia dan lebih jelita daripada yang ada asli daripada wanita surga yang disindir dalam surah Al-Waqiah 35 sampai 38. Inna ansha'nahunna insya, kami menciptakan mereka para bidadari itu secara langsung. Faja'alnahunna abkara, lalu kami jadikan mereka adalah para perawan, uruban atraba, yang penuh cinta dan sebaya umurnya. Usianya ya kurang lebih 30-an ya. Baik itu wanita-wanita asli penduduk surga ataupun wanita-wanita yang dari dunia, para laki-laki dan wanitanya, usia para penduduk surga antara 30-an tahun. Mereka sebaya, walaupun meninggalnya pada usia tua, tetapi nanti kembali muda. Li ashabil yamin, para wanita itu disediakan untuk golongan kanan, yaitu ahlul jannah, orang-orang yang baik. Diceritakan dalam hadis riwayat daripada Ummu Salamah dari Imam At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi menyebutkan, qultu, Ummu Salamah bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, nisa'ud dunya afdal amil huril ain, apakah mana yang lebih afdal, apakah wanita dunia ataukah bidadari surga? Maka beliau menjawab, bal nisa'ud dunya afdal minil huril ain, wanita yang ada di dunia ini lebih afdal, lebih mulia daripada bidadari surga. Kafadli dhuharati alal bitana, seperti
lebih utamanya lapisan atas permadani daripada lapisan bawahnya. Jadi seperti karpet ini ya, yang atas lebih bagus daripada bawahnya. Yang atas inilah penampakan wanita-wanita yang di dunia solihah yang masuk surga nanti lebih afdol daripada wanita asli dari penduduk surga, yaitu para bidadari. Qultu ya Rasulullah, Ummu Salamah bertanya lagi, wa bima dzalik? Alasannya apa seperti itu? Mengapa bisa begitu ya Rasulullah? Maka beliau menjawab, bi sholatihinna wa siyamihinna wa ibadatihinna Allah azza wa jalla. Yaitu disebabkan karena mereka ini melaksanakan sholat-sholatnya di dunia, puasa-puasanya dan ibadah-ibadahnya kepada Allah Ta'ala, itulah yang membedakan kualitas para wanita dunia yang solihah, para istri solihah, para wanita solihah dimasukkan ke surganya lebih cantik dan lebih jelita daripada wanita ahli surga secara murni atau asli para bidadari tadi. Kemudian jemaah sekalian rahimakumullah, disebutkan dalam hadis sahih bahwa tiap-tiap lelaki di surga itu mempunyai 2 istri. Menurut para ulama, salah satunya dari kalangan wanita dunia, sedangkan yang kedua dari kalangan wanita atau bidadari surga. Bedanya, surga daripada dunia adalah merupakan tempat keabadian. Maksudnya perbedaan antara surga dan dunia, bahwa surga itu adalah tempat keabadian, semuanya kekal, tidak mengalami perubahan. Surga menjadi puncak kebahagiaan dan harapan tertinggi kaum mukminin. Jadi inilah nikmat yang besar yang diberikan Allah Ta'ala kepada ahlul jannah, terutama para kaum laki-laki, mendapatkan pasangan 2 istri, 1 istri asli yang dulu bersama-sama tinggal di dunia. Mereka adalah sama-sama bertakwa, soleh-solehah, maka dipertemukan kembali di akhirat. Kemudian ada bonusnya, tambahan bidadari yang ada di surga ini. Masing-masing itu tidak ada rasa cemburu, tidak ada rasa saling iri dan lain-lain. Semuanya saling cinta dan saling mencurahkan kasih sayangnya, tidak ada tendensi atau penyakit-penyakit batin. Jamaah sekalian rahimakumullah, sebagai sebuah informasi atau motivasi ya, bahwasanya di dalam kehidupan dunia ini juga ada surga ya, sebagaimana kata Ibnu Taimiyah, inna fid dunya jannah, di dunia ini ada surga. Man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhir. Siapa yang tidak memasuki surga dunia, maka tidak memasuki surga akhirat. Jadi apakah nanti kita termasuk ahlul jannah yang sesungguhnya di akhirat, itu muqaddimahnya sudah kita rasakan di dunia ini. Apa yang dimaksud surga dunia versi Ibnu Taimiyah ini? Yaitu mahabbatullah, mencintai Allah, ma'rifatullah, mengenal Allah, senantiasa berzikir kepadanya, merasa tenang dan tumakninah ketika bermunajat kepadanya, menjadikan kecintaan hakiki hanya untuknya, memiliki rasa takut dan dibarengi rasa harap kepadanya, senantiasa bertawakal kepadanya dan menyerahkan segala urusan hanya kepadanya. Coba kita perhatikan poin-poin, tidak ada satupun yang kaitannya dengan materi. Materi itu hanya bumbu-bumbu dunia saja. Tetapi yang inti adalah amal-amal baik kita, ibadah kita, dan kondisi batin kita. Apakah tenang dengan berzikir, ataukah kita tidak suka untuk beribadah? Yang membedakan adalah kualitas ibadah dan amal kita masing-masing. Berikutnya tentang fikul haya awil ahkam, ya, fikih kehidupan ataupun hukum-hukum. Berita-berita yang menggembirakan dan merangsang hati, kembali disebutkan Al-Quran bahwa surga tempat kesenangan yang abadi. Itu disediakan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Iman semata tidak cukup, ia harus dibarengi dengan ketaatan dan amal soleh,
kenikmatan surga tidak terbatas dan rezekinya tidak terputus. Dengan ayat ini dan ayat-ayat lainnya, Allah semata-mata ingin memudahkan bagi kita untuk memahami apa-apa yang disediakannya di dalam surga. Karena watak manusia biasanya terkait dengan hal-hal yang bersifat materi. Allah merangsang mereka dengan sesuatu yang disukai oleh jiwa manusia, sehingga dia menjanjikan kepada mereka benda-benda konkret yang diungkapkan secara ringkas dalam ayat lainnya. Jadi kita nggak masalah kita beribadah kepada Allah, tujuannya untuk mendapatkan surga, itu tidak mengurangi keikhlasan. Tidak boleh dipisahkan antara keinginan masuk surga dengan keinginan mendapatkan ridha Allah. Ini justru sinergis, karena tidak ada orang yang masuk surga kecuali dengan ridha Allah Ta'ala. Radhiyallahu anhum wa radu anhum. Jadi tidak boleh dipisah-pisahkan. Semuanya saling sinergis satu dengan yang lain. Jadi itulah pendekatan-pendekatan pragmatisme, tapi kaitannya dengan surga itu tidak mengurangi keikhlasan kita. Sebagaimana di dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-71, Allah Ta'ala menyampaikan kepada kita, yutafu alaihim bisihafim min dhahab wa akwab wa fiha ma tashtahihil anfus wa taladul a'yun wa antum fiha khalidun. Kepada mereka diedarkan piring-piring dan gelas-gelas dari emas. Coba diperhatikan ya. Ini piring ataupun gelas dari emas hanya untuk di surga nanti, halal di surga, tapi di dunia nggak boleh. Kita memakai piring yang terbuat dari emas untuk bejana nggak boleh. Kalau perhiasan dipajang boleh, tapi kalau dipakai untuk itu nggak boleh, karena menggambarkan tentang kemubadziran ya, tentang kemewahan. Wa fiha ma tashtahihil anfus. Di dalam surga tersebut terdapat apa yang diingini oleh hati dan segala yang sedap dipandang oleh mata. Wa antum fiha khalidun, dan di dalamnya kalian mereka tersebut adalah khalidun, kekal abadi. Jadi semua ini dalil secara umum apa yang kita inginkan di surga itu akan dipenuhi oleh Allah Ta'ala. Digambarkan dalam sebuah riwayat ya, ada seorang petani masuk surga, sudah disediakan ke dia buah-buahan secara instan, silakan dipetik, tapi dia ingin nostalgia dengan kebiasaan di dunia dulu. Ya Allah, saya ingin bertani, silakan ya. Dia disediakan untuk bercocok tanam, alat-alatnya, kemudian disediakan bibitnya, dia menanam, dia puas bisa menanam. Tapi tidak menunggu lama ya, hanya waktu sebentar saja ternyata bibit yang ditanam itu besoknya sudah tinggi dan sudah berbuah. Kalau yang ditanam apel, buahnya apel yang luar biasa, melebihi daripada yang di dunia dulu. Jadi dia kegembiraannya luar biasa. Jadi semua ma tashtahihil anfus, semua yang diinginkan oleh jiwa, yang kita untuk mendapatkannya itu langsung ya kita dapatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian, di dalam akhirat manusia tetap manusia, tidak berubah menjadi malaikat ya. Kita tetap manusia. Hanya saja kenikmatan-kenikmatan manusiawi yang dirasakannya lebih sempurna ketimbang dirasakan pada waktu di dunia. Adapun amal-amal soleh yang membuat pelakunya pantas masuk surga adalah semua kebajikan yang diakui oleh adat, kebiasaan, syariat, akal, dan fitrah yang bersih. Antara lain yang disebutkan di awal surah Al-Mu'minun ayat 1-11 ya. Mereka adalah orang-orang yang nantinya akan mendapatkan surga Firdaus. Kalau kita ingin masuk surga Firdaus, maka hendaklah kita memiliki sifat-sifat yang disebutkan di ayat-ayat awal surah Al-Mu'minun ini. Kekekalan kaum mukminin di surga serta kekekalan kaum kafir di neraka, maknanya menurut syariat adalah kekal abadi. Artinya mereka tidak keluar dari sana, dan surga atau neraka itu tidak akan musnah sehingga mereka pun ikut musnah. Kehidupan di sana adalah abadi, tidak ada akhirnya. Inilah jemaah sekalian penjelasan dari surah Al-Baqarah ayat 25 ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita semua istiqomah di jalan kebenaran, kita mendapatkan husnul khotimah, dan mudah-mudahan kita semuanya dipertemukan, dikumpulkan Allah Ta'ala di surganya kelak yang abadi. Kita bersama keluarga kita semuanya
istri dan anak-anak kita semuanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Subhanakallahu wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.